إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi ini insyaallah melanjutkan pembahasan tentang muhasabah. Pertemuan yang telah lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah begitupun dengan Imam Al-Harawi menegaskan bahwa muhasabah itu memiliki 3 rukun. Rukun muhasabah yang pertama membandingkan antara kejahatan diri dengan kebaikan Allah. Dan rukun muhasabah yang kedua ini akan insyaallah pelajaran hari ini membandingkan antara hak dan kewajiban. Dan rukun muhasabah yang ketiga yaitu bergembira dan merasa puas dengan kebaikan diri sendiri adalah sebuah bencana. Dan menghina orang lain karena dosa-dosa adalah bencana juga. Ini yang ketiga. Jadi sebaik apapun kita, tidak boleh ada rasa puas. Seburuk apapun orang, tidak boleh jadi penghina. Jadi ini 3 rukun muhasabah. Hanya saja mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat, kacamata Anda untuk melihat, untuk melakukan muhasabah ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu nggak mengerti dan nggak bisa melakukan muhasabah. Mereka nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang tidak salah. Maka kacamata pertama, modal pertama untuk melakukan muhasabah adalah ilmu. Modal kedua untuk melakukan muhasabah adalah su'uzzan bin nafs. Anda harus su'uzzan dengan diri Anda sendiri. Karena orang yang husnuzzan dengan dirinya nggak akan melihat kesalahan. Kemudian modal ketiga dalam bermuhasabah memahami perbedaan antara nikmat dengan fitnah. Mana pemberian-pemberian Allah yang menjadi nikmat dan mana pemberian-pemberian Allah yang menjadi fitnah dan bencana. Nah, kalau Anda memiliki 3 modal ini, berarti Anda akan mampu melakukan 3 muhasabah. Baik. Muhasabah yang pertama sudah berlalu, alhamdulillah, dan hari ini pada halaman 246 kita memasuki pembahasan muhasabah yang kedua. Dan kemarin jamaah telah dikirimi edisi revisi tentang kajian muhasabah ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Antumayyiza malil haqqi 'alaika min wujubil 'ubudiyyah wal iltizamit ta'ah wa ijtinabil ma'siyah wa baina ma laka wa ma 'alaika."
Ini panjang, singkatnya begini. Muhasabah yang kedua, bandingkan antara hak dan kewajiban. Terhadap Allah ada kewajiban. Ya. Tapi di samping itu Allah juga memberikan Anda hak. Ada kewajiban yang mengikat kita dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah pun memberikan kita hak. Apa kewajiban-kewajiban Anda kepada Allah? Kewajiban Anda di depan Allah satu, yaitu ibadah. Tapi ibadah ini memiliki dua bentuk. Terkadang ibadah itu menjalankan perintah. Dan ibadah yang kedua menjauhi larangan. Jadi inilah kewajiban Anda terhadap Allah, yaitu kewajiban ubudiyah atau kewajiban ibadah dengan kedua bentuknya. Kadang-kadang ibadah kita adalah ketaatan terhadap perintah, kadang-kadang ibadah kita adalah ketaatan terhadap larangan. Ini kewajiban. Lantas apa yang menjadi hak Anda? Semua yang bersifat mubah, semua yang bersifat halal, itu dinamakan dengan hak. Anda boleh makan, Anda boleh minum, Anda boleh punya rumah, Anda boleh punya mobil, Anda boleh ke mall, Anda boleh berbelanja. Semua yang kategori boleh, berarti itu kan bukan perintah dan bukan larangan. Semua yang kategori boleh atau mubah ini dinamakan dengan hak. Ini dinamakan dengan hak. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh, itu hak. Boleh nggak saya misalnya shopping ke mall? Silakan, boleh. Semua yang dibolehkan dinamakan dengan hak. Dan semua yang menjadi ibadah dinamakan kewajiban. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, di mana letak muhasabah kita dalam hubungan antara hak dan kewajiban? Hendaknya kita sibuk dengan kewajiban dan tidak berlebihan dalam hal yang boleh. Yang boleh atau hak tadi kita istilahkan dengan mubah. Baik, jadi muhasabahnya jemaah sekalian, berikan kesibukan Anda terhadap semua kewajiban. Perintah-perintah Allah, jadikan itu kesibukan. Larangan-larangan Allah, jadikan itu kesibukan. Berbeda antara kesibukan dengan pekerjaan. Kesibukan biasanya mengambil waktu yang sangat banyak. Kalau sekedar pekerjaan, itu akan selesai dalam waktu yang sedikit. Kesibukan biasanya prioritas utama. Kalau hanya sekedar pekerjaan, itu bisa di posisi kedua atau ketiga. Nah, jadi apapun yang menjadi kewajiban Anda kepada Allah, yaitu ibadah, jadikanlah sebagai kesibukan. Lebih tegas lagi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dan mengharuskan kita agar setiap kewajiban itu menjadi fokus. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, tafarragh li ibadati." Wahai anak-anak Adam, fokuslah kalian dengan ibadah. Allah perintahkan ibadah, betul, tapi kemudian Allah tegaskan lagi, fokuslah kalian dengan ibadah. Fokuslah kalian dengan kewajiban. Selanjutnya Allah menjamin, amla qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Kalau kalian bisa menjadikan ibadah ini sebagai fokus hidup, dinamakan fokus karena Anda mau mengorbankan yang lain untuk ibadah,
Dan Anda nggak akan mengorbankan ibadah untuk yang lain. Ini namanya fokus. Anda jadikan ibadah ini lebih utama atas segala-galanya. Mendahulukan ibadah atas segala-galanya. Mengorbankan segala-galanya untuk ibadah. Itu dinamakan dengan fokus. Bahasa hadisnya adalah tafarrugh. Tafarrugh bahasa gampangnya fokus. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah ini bisa menjadi fokus kalian, kata Allah, aku jamin dua hal. Yang pertama, amla qalbaka ghinan. Aku akan memenuhi hati kalian dengan rasa cukup. Aku akan memenuhi hati kalian dengan rasa cukup. Mungkin uang kalian tak banyak, tapi kalian merasa cukup. Mungkin aset kalian tak banyak, tapi kalian merasa cukup. Dan orang yang merasa cukup akan istirahat. Sementara orang yang merasa kurang akan terus dalam keletihan. Anda mau letih tidak? Letih itu bukan soal banyak atau sedikit. Tapi letih itu adalah soal cukup atau tidak. Aset Anda 50 triliun, tapi kalau itu tidak cukup, Anda masih akan letih. Anda belum mengenal istirahat. Jadi kapan Anda istirahat? Saat Anda telah sampai kepada rasa cukup. Rasa cukup itu jamaah sekalian, nikmat surga yang Allah turunkan di bumi. Jadi di antara nikmat surga adalah rasa cukup. Perhatikan dalam surat Al-Kahfi bagian akhir, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka enggak mau pindah, mereka enggak mau ganti. Itulah orang-orang surga. La yabghuna anha hiwala, la yabghun, mereka tidak mau mencari. Mencari hiwala, ganti ataupun pindah. Sekiranya Anda bertemu dengan penghuni surga yang menghuni satu tempat, gimana kalau kamu pindah ke sana? Enggak, di sini aja, saya enggak mau pindah. Gimana kalau kamu ditukar dengan fulan? Enggak, saya enggak mau ditukar, ini saja. Inilah orang-orang surga. Dalam hati penghuni surga tidak ada keinginan ganti atau pindah. Nah, maka hati-hati surga itu jamaah sekalian di dunia, sekiranya pun mereka melihat mobil mewah, mereka nggak akan menginginkan itu sebagai ganti. Jiwa-jiwa surga, sekiranya pun mereka melihat rumah-rumah mewah, mereka nggak akan ingin pindah. Ini yang dinamakan dengan rasa cukup. Saat Anda tidak menginginkan kecuali milik Anda sendiri, itu rasa cukup. Nah, ternyata jamaah sekalian, rasa cukup hati itu muncul ketika seseorang telah fokus dalam ibadah. Nah, adapun orang yang dalam ibadah masih main-main, orang yang ibadahnya masih setengah hati, masih sering menomorduakan ibadah, masih sering mengorbankan ibadah. Semua orang yang tidak fokus dalam ibadah, hatinya nggak akan mengenal rasa cukup. Dan itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Keinginan Anda yang tidak mengenal rasa cukup tersebut adalah hukuman Allah. Kesalahannya karena Anda tidak fokus beribadah. Jadi ini nomor satu. Kata Allah, kalian fokuslah ibadah, niscaya akan kupenuhi hati kalian dengan rasa cukup. Yang kedua, wa asuddu faqrak. Kalau kalian fokus ibadah, kalian gak akan melarat. Kalian gak akan sengsara. Subhanallah. Orang-orang yang fokus ibadah mungkin tidak kaya raya dengan ibadah, tapi gak akan melarat dan sengsara dengan ibadah. Anda gak akan menemukan seorang yang fokus ibadah dan hidupnya penuh kesengsaraan. Gak mungkin. Jadi kalau ketemu dengan seorang yang hidupnya sengsara, hidupnya sangat menderita, nah
Ini perlu diberikan nasihat agar dia lebih fokus beribadah. Karena bagian akhir dari hadis qudsi tadi Allah berfirman, wa illa taf'al, kalau kalian tidak mau fokus beribadah, amla qalbaka faqran, niscaya hatimu akan penuh dengan kekurangan. Sudah punya A masih kurang, udah punya B masih kurang. Udah punya, masalahnya masalah kurang aja. Udah punya mobil belum? Udah, tapi kurang. Udah punya rumah belum? Sudah, tapi kurang. Udah punya penghasilan? Udah, tapi kurang. Soal kurang, jamaah sekalian, sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang besar itulah yang membuat semuanya serba kurang. Maka kalau hawa nafsu ini bisa Anda hentikan dengan zuhud, ternyata Anda sudah berlebih, bukan kurang lagi. Tapi sepanjang hati ini memang dikuasai hawa nafsu, tidak ada zuhud, semuanya akan terasa kurang. Kurang bukan karena nggak cukup, cuman karena kurang aja. Perut Anda kecil, tidak mungkin Anda makan 1 truk. Tapi kenapa pengen uang sangat banyak sekali? Baik jamaah sekalian. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Muhasabah yang kedua, bandingkan antara kewajibanmu dengan hakmu. Jadikan kewajibanmu sebagai kesibukan, jadikan kewajibanmu sebagai fokus utama. Nah, adapun yang menjadi hak, ambil dengan tidak berlebihan. Fokus dengan kewajiban, jangan berlebihan dengan hak. Sudah, ini rumus. Kenyataannya jamaah sekalian perhatikan, kita membalik 2 hal ini. Kewajiban kita setengah hati, bukan fokus. Dan hak-hak kita yaitu yang mubah, yang boleh, yang halal, itu selalu berlebihan. Nah, inilah kekeliruan kita yang kedua. Terhadap kewajiban kita tidak fokus, dan terhadap yang mubah dan yang dibolehkan kita berlebihan. Ngobrol Anda dibolehkan tapi berlebihan. Makan Anda dibolehkan tapi berlebihan. Bergaul Anda dibolehkan tapi Anda berlebihan. Memandang Anda dibolehkan tapi berlebihan. Inilah penyakit itu. Terhadap yang boleh kita berlebihan, terhadap yang wajib ternyata kita setengah hati. Terhadap yang wajib setengah hati, tapi terhadap yang sekedar boleh kita justru berlebihan. Nah, Anda masih ingat dalam kajian beberapa pertemuan lalu, ada 5 hal berlebihan, apabila berlebihan maka menjadi racun. Karena pada intinya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Surat Al-A'raf. Silakan makan, silakan minum, dan jangan berlebihan. Makan dan minum menyehatkan, tapi kalau berlebihan jadi racun. Nah, kalau makan minum berlebihan menjadi racun bagi fisik. Tapi ada 5 hal apabila Anda berlebihan menjadi racun bagi hati. Apa itu? Yang pertama, berlebihan bicara. Berlebihan bicara. Yang kedua, berlebihan memandang. Berlebihan memandang, misalnya memandang yang haram. Masuk kategori berlebihan memandang adalah memandang kekayaan orang. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kekayaan orang tidak boleh terlalu lama-lama dipandang. Supaya Anda tetap sadar dengan nikmat Anda. Berlebihan yang ketiga jamaah sekalian, berlebihan bergaul. Ingat, ada orang-orang tertentu tabungan gibahnya sangat banyak. Sehingga begitu Anda berbicara, tabungan itu keluar. Nah, ini nomor 3 nih, berlebihan dalam
bergaul. Yang keempat, berlebihan tidur. Yang kelima adalah berlebihan makan. Nah, ini 5 hal ini nih. 5 hal ini mubah. 5 hal ini adalah hak Anda, tapi kalau Anda mengambil secara berlebihan, maka itu akan menjadi penyakit. Itu akan menjadi racun bagi hati. Baik. Jadi kata Imam Abu Ismail, begitupun dengan Imam Al-Harawi, Imam Ibnu Qayyim, evaluasilah kewajiban dan hak. Caranya bagaimana? Jadikan kewajiban Anda sebagai fokus dan ambil hak Anda tanpa berlebihan. Makan hak Anda, ambil tanpa berlebihan. Minum hak Anda, Allah berikan hak halal kata Allah, ambil hak Anda dengan tidak berlebihan. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi saya katakan, kenyataan kita semua hak-hak ini kita ambil berlebihan, dan semua kewajiban-kewajiban ini tidak kita jadikan sebagai fokus. Nah, inilah muhasabah yang kedua itu. Jadi hendaklah sibuk dengan kewajiban dan tidak berlebihan dalam yang mubah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa'addi ma 'alaika yu'tika malak. Beliau mengatakan, tunaikan saja kewajibanmu, niscaya Allah akan memberikan hak-hakmu. Jadi, tunaikan kewajiban kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi hak. Makan adalah hak, akan Allah tunaikan. Ya, tempat tinggal, segala kebutuhan, itu hak Anda. Allah akan memenuhi hak Anda, tapi tunaikan kewajiban Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 kesesatan manusia dalam menyikapi kewajiban dan hak. Kesesatan yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan kewajiban bagaikan perkara yang mubah, di mana terkadang dijalankan, terkadang ditinggalkan, atau menjalankannya sebagai sesuatu yang sukarela, bukan kewajiban. Ini nomor 1. Kesesatan yang pertama, orang-orang yang melihat kewajiban seolah-olah hak. Boleh saya lakukan, boleh tidak. Sebagaimana hak, boleh saya ambil, boleh tidak. Jadi ada orang-orang tertentu yang melihat kewajiban itu seperti sesuatu yang mubah. Boleh saya lakukan, boleh tidak. Nomor 2, kalaupun mereka melakukan kewajiban, mereka melakukannya dengan rasa sukarela, bukan dengan rasa kewajiban. Jadi ini 2 nih. Orang-orang yang menjalankan kewajiban seolah-olah kewajiban itu sesuatu yang mubah. Kalau mau dijalankan, kalau tidak mau ya tidak. Anda melihat kewajiban itu sesuatu yang mubah. Lalu ketika menjalankan kewajiban pun, mereka menjalankannya dengan sukarela, bukan sebagai kewajiban. Kamu sholat, iya. Kenapa? Ya, lagi rajin aja ke masjid. Lagi rajin saja. Jadi mereka melakukan salat hanya karena merasa sukarela, bukan merasa kewajiban. Ini kesesatan yang pertama. Orang-orang yang melihat kewajiban seolah-olah sesuatu yang mubah. Yang kedua, kesesatan yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang menjadikan ibadah sesuatu yang terlarang. Ibadah atau kewajiban, tapi mereka menjadikannya sesuatu yang terlarang. Contohnya seperti beribadah dengan meninggalkan pernikahan padahal diperintahkan. Jadi pernikahan diperintahkan tidak? Pernikahan diperintahkan, tapi ada orang-orang tertentu yang menjadikan meninggalkan pernikahan adalah ibadah. Di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan contoh kasus di zaman Nabi SAW. 3 orang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Misi ketiga orang ini
mengorek dan mendalami seperti apa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan jawaban tentang bagaimana luar biasanya Nabi kita dalam beribadah, maka yang satu bertekad, saya akan fokus ibadah dan tidak nikah. Yang kedua mengatakan, setiap hari saya akan puasa dan saya tidak berbuka lagi. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu, Kamis, pokoknya tiap hari puasa. Nah, lalu yang ketiga mengatakan, saya tiap malam sholat dan gak pakai tidur. Nah, coba perhatikan jamaah sekalian. Yang pertama mengatakan, saya tidak menikah agar saya fokus ibadah. Pernikahan itu diperintahkan. Mereka menjadikannya seolah-olah terlarang, harus ditinggalkan supaya bisa fokus dalam ibadah. Ini yang pertama tuh, menjadikan perintah seolah-olah terlarang. Nah, kalau yang kedua orang yang setiap hari akan berpuasa. Padahal mestinya sehari puasa, sehari tidak. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kenapa anda boleh puasa tiap hari? Imam Ibn Rajab mengatakan, karena kalau seseorang puasa tiap hari, maka dia akan terbiasa dengan puasa, sehingga dia nggak tahu bedanya puasa dengan tidak puasa. Nih, kita kan misalnya anda rutin puasa Senin Kamis. Begitu masuk hari puasa, anda masih merasakan lapar, anda masih merasakan haus, anda masih merasakan lemes. Kenapa? Karena diselang-selingi dengan hari makan. Hari tidak puasa. Misalnya Senin puasa, Selasa Rabu makan, Kamis puasa makan. Jadi karena selang-seling puasa itu ada rasanya. Tapi kalau setiap hari anda berpuasa, maka puasa itu nggak akan ada lagi rasanya. Makanya kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Nabi kita melarang puasa yang dinamakan saumud dahar, puasa setiap hari, karena orang yang puasa setiap hari, mereka nggak akan merasakan puasa lagi. Baik jamaah sekalian. Nah tadi orang yang kedua berjumpa dengan Aisyah, setelah dengarkan penjelasan tentang Rasulullah SAW, yang kedua mengatakan, tiap hari saya akan puasa. Saya nggak ada ibadah sama sekali. Saya tidak ada makan sama sekali. Nomor 3 adalah saya akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Jemaah sekalian, tidur itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada orang tertentu yang seolah-olah melarang yang boleh, yaitu tidur. Nah, ini semuanya kekeliruan. Maka kesesatan yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah menjadikan ibadah sesuatu yang terlarang. Sebagaimana orang-orang tertentu meninggalkan pernikahan. Kalau dalam agama lain, meninggalkan pernikahan itu dianjurkan. Padahal pernikahan hak manusia yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kelompok tersebut mengharamkan pernikahan kepada kelompok tertentu. Di dalam Islam ini ada nggak yang seperti itu? Ada yang hampir seperti itu, seperti dalam hadis tadi. Oh, saya akan fokus ibadah, jadi saya nggak nikah lagi. Baik. Pertanyaannya adalah, ada sejumlah ulama yang memang tidak menikah. Contoh misalnya Imam As-Subuki, Imam Nawawi, termasuk Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi mereka tidak menikah bukan karena melihat pernikahan itu sesuatu yang terlarang. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kenapa beliau tidak menikah? Karena kehidupan beliau penjara, keluar 2 hari penjara 2 tahun, keluar sehari penjara 10 tahun. Subhanallah, sampai ketika Syekhul Islam rahimahullah wafat di penjara, dalam perjalanan jenazah ini dimakamkan, seorang yang satu sel dengan Ibn Taimiyah berbicara dengan adiknya.
Beliau mengatakan, saya satu sel dengan abangmu di penjara. Lalu kata beliau, selama di penjara ini, beliau menyelesaikan khatam Al-Quran sebanyak 81 kali. Dan kemarin sebelum meninggal dunia, ayat terakhir beliau baca adalah surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Itu ayat terakhir dia baca. Karena 81 kali dia khatam Al-Quran, saya yang nyimak. Saya yang nyimak 81 kali, 81 kali. Jadi karena kehidupan penjara, beliau memang tidak ada waktu untuk menikah. Baik. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Subuki rahimahullah, mereka nggak menikah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak terfitnah dengan syahwat, maka kesibukannya dengan ilmu lebih baik daripada pernikahan. Itu dalam mazhab Syafi'i itu. Pernikahan, Anda terfitnah nggak dengan lawan jenis? Tertarik nggak dengan lawan jenis? Enggak, ketertarikan saya dengan lawan jenis sangat kecil. Kalau lawan jenis ini tidak menjadi dosa bagi Anda, sebaiknya Anda sibuklah dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pernikahan salah satunya untuk menutup dosa. Memang ada tujuan lain dari pernikahannya, itu untuk keturunan. Tapi di antara tujuan penting dalam pernikahan adalah menutup pintu dosa. Maka orang-orang yang tidak mengalami dosa dengan lawan jenis, mereka tidak berdosa karena syahwat, maka kesibukan mereka untuk ilmu lebih utama. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka pun tidak melarang pernikahan. Baik, ini kesesatan yang kedua tadi. Kesesatan yang ketiga, atau orang-orang yang menjadikan yang mubah sesuatu yang terlarang, seperti beribadah dengan meninggalkan makanan tertentu padahal dibolehkan. Ini seperti laki-laki yang tadi di zaman Nabi. Saya tiap malam tidak lagi tidur, agar saya tiap malam sholat dari habis isya sampai subuh. Tidur itu boleh. Kenapa seolah-olah terlarang karena Anda nggak mau tidur? Disebabkan karena fokus dalam ibadah. Ini kesesatan yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang-orang yang menafikan, orang-orang yang meninggalkan yang boleh, seolah-olah terlarang. Walaupun tujuannya untuk fokus ibadah, meninggalkan yang dibolehkan ini nggak boleh. Sholat malam tuh dianjurkan bukan? Untuk sholat malam ditinggalkan tidur 100%. Meninggalkan tidur dengan tujuan yang baik, yaitu sholat malam, nggak boleh. Karena hak yang Allah berikan yaitu tidur, itu harus diambil. Baik. Di sini beliau katakan seperti orang yang beribadah dengan meninggalkan makanan tertentu. Ada orang-orang tertentu yang meninggalkan makanan padahal Allah telah memberikannya sebagai hak. Salah satu contoh misalnya, beberapa sekte-sekte yang ekstrim dalam tasawuf, mereka tidak boleh makan daging. Mereka nggak boleh makan daging. Kenapa tidak boleh makan daging? Bukan karena darah tinggi. Kalau itu sih alasannya bukan alasan syar'i, itu alasan kesehatan. Tapi mereka tidak mau dan melarang makan daging karena memang itu bagi mereka sebuah ibadah. Bukan soal kesehatan, tapi bagi mereka itu adalah sebuah ibadah. Baik. Orang-orang yang menjadikan mubah sesuatu yang terlarang. Lalu kesesatan yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang menjadikan yang mubah sebagai ibadah. Jadi kalau yang tadi sesuatu yang mubah mereka jadikan terlarang. Ini tidak. Yang keempat ini yang mubah justru dijadikan sebagai ibadah. Siapa contohnya? Seperti melakukan bid'ah riyadhah untuk mendapatkan kasyaf.
Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kasyaf? Kasyaf itu sederhananya adalah firasat. Misalnya orang datang ketemu Anda lalu Anda katakan, kayaknya kamu ada beban pikiran. Misalnya orang datang, oh kayaknya kamu habis dipecat dari pekerjaan. Yang bersangkutan belum bicara apa-apa, tapi Anda sudah mengatakan kamu begini begitu, dan itu tepat. Itu dinamakan dengan kasyaf. Misalnya datang seorang laki-laki, seorang anak muda, oh kayaknya kamu habis diputus pacar. Dia belum bicara apa-apa, Anda sudah menerka, dan terkaan Anda benar. Ini dinamakan dengan kasyaf. Nah, sebagian golongan melakukan satu ibadah riyadhah untuk memiliki kasyaf. Apa yang dimaksud dengan riyadhah? Yang dimaksud dengan riyadhah dua. Pertama, tidak tidur malam kecuali sedikit. Yang kedua, senantiasa dalam keadaan lapar. Ini riyadhah, ini latihan. Kalau selalu lapar, dan di malam hari pun tidur hanya boleh setengah jam atau 1 jam, apabila ini dilakukan dalam waktu tertentu, maka yang bersangkutan akan memiliki kasyaf. Imam Ibnu Qayyim dalam buku Firasat mengatakan ini dinamakan firasat riyadhiyah. Artinya seseorang bisa berfirasat berdasarkan sebuah latihan. Latihan apa? Latihan senantiasa lapar dan malam hanya tidur sedikit. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang melakukan latihan ini memang banyak yang memiliki kasyaf. Sehingga kalau ketemu seorang, oh kayaknya pekerjaan kamu begini, kayaknya bisnis kamu bermasalah. Tahu bermasalah, itu permasalahannya A, B, dan C. Dia bisa tahu, dia bisa menerka, dan terkaan itu benar. Itu dinamakan dengan kasyaf. Nah, bagaimana orang-orang memiliki kasyaf? Mereka memiliki kasyaf melalui riyadhah. Apa riyadhah? Makan jarang-jarang, tapi selalu dalam keadaan lapar. Apabila malam tidur cukup sedikit saja. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah kesesatan. Mereka menjadikan ibadah, mereka menjadikan yang mubah menjadi ibadah. Ya, tidak tidur. Tidak tidur itu boleh-boleh saja kan, tidak tidur. Tapi bahwa mereka menjadikan itu ibadah. Tidak tidur agar kamu mendapatkan kasyaf. Misalnya lapar itu boleh-boleh aja lapar kalau tidak membahayakan. Tapi mereka menjadikannya sebagai syarat untuk mendapatkan kasyaf. Nah, ini golongan yang ketiga, golongan keempat. Orang-orang yang menjadikan mubah menjadi ibadah. Nah, baik jamaah sekalian saya hormati, itulah 4 kesesatan dalam menyikapi kewajiban dan hak. Yang pertama, orang-orang yang menjadikan kewajiban seolah-olah mubah. Golongan yang kedua adalah orang yang menjadikan kewajiban seolah-olah terlarang. Nomor 3 adalah orang-orang yang menjadikan yang mubah terlarang. Yang keempat, orang-orang yang menjadikan yang mubah ibadah. Ini 4 kesesatan dalam hal ini. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah muhasabah yang ketiga pada halaman 248. Kata Imam Ibnu Qayyim, "As-salis an ta'rifa anna kulla ta'atin raditaha minka fahiya 'alaik wa kulla ma'siyatin ayyarta biha akhaka fahiya ilaik." Muhasabah yang ketiga, lihat pandanganmu terhadap kebaikanmu, apa yang ada dalam hatimu. Dan lihat pandanganmu terhadap kejahatan orang lain, apa yang ada dalam hatimu. Maksud beliau begini, ketika engkau melihat kebaikanmu dan di hatimu ada rasa puas, oh itu berarti kau dalam bencana. Dan apabila engkau melihat kesalahan orang lain, lalu kemudian Anda mempermalukannya, oh itu pun menjadi
bencana bagimu. Jadi ini nomor 2 nih. Ini 2 hal. Orang-orang yang melihat kebaikannya dengan pandangan rasa puas, ini orang yang hancur. Karena rasa puas seseorang dengan kebaikannya indikasi kuat penyakit ujub. Kehancuran yang kedua, apa itu? Yaitu melihat kesalahan-kesalahan orang lain dengan hati yang gembira, lalu kemudian menghina. Misalnya ada orang yang nggak taat, ketemu dengan seorang wanita penghibur misalnya, lalu kemudian dia mempermalukan orang lain karena dosanya. Kata beliau, setiap dosa orang lain yang kau gunakan untuk mempermalukan, maka dosa itu akan kembali kepadamu. Ini 2 poin. Mari kita lihat catatan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan rasa puas atas ketaatan adalah husnuzan dengan diri sendiri. Jadi kalau ketaatan Anda menjadi rasa puas Anda ridho dengan ketaatan Anda, menunjukkan Anda husnuzan dengan diri Anda. Padahal husnuzan terhadap diri membuat kita nggak akan bermuhasabah. Kalau Anda selalu berprasangka baik terhadap diri Anda nggak akan melakukan muhasabah. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang melihat kebaikannya dengan rasa puas, berarti mereka husnuzan dengan diri sendiri. Dan orang yang husnuzan dengan diri sendiri tidak akan melakukan muhasabah. Berikutnya, sekaligus kebodohan terhadap keagungan ubudiyah dan keagungan Allah. Orang yang melihat kebaikannya dengan rasa puas berarti menunjukkan betapa bodohnya dia dengan keagungan ibadah dan dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini ibadah jamaah sekalian, ada 2 keagungan di sini. Pertama, ibadahnya agung, dan yang kedua, tujuan ibadah itu yaitu Allah agung. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau Anda puas dengan ibadah Anda, menunjukkan Anda tidak faham betapa agungnya ibadah itu. Dan menunjukkan pula betapa Anda tidak faham betapa agungnya yang diibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, seakan-akan Ibnu Qayyim rahimahullah ingin mengatakan, semua orang yang melihat betapa agungnya Allah, maka mereka akan melihat ibadah mereka nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas, nggak ada yang layak untuk Allah. Sehingga mereka nggak pernah puas dengan kebaikan mereka. Nih, Anda habis salat subuh. Seandainya Anda mengenali keagungan Allah, Anda akan tahu bahwa salat subuh ini bukan persembahan yang pas untuk Allah. Ini persembahan yang memalukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, ketika Anda tidak melihat keagungan Allah Azza wa Jalla, salat subuh Anda yang penuh dengan kekurangan itu membuat Anda puas. Dan seandainya Anda mengenali keagungan Allah, niscaya Anda akan sadar bahwa salat subuh ini memalukan untuk dipersembahkan kepada Allah. Kenapa memalukan? Anda dan saya sepakat salat subuh kita banyak kekurangan. Salat zuhur kita juga banyak keterbatasan. Coba sebutkan satu ibadah Anda yang sempurna 100%. Tidak ada. Kadang-kadang 4 rakaat kita salat, khusyuk itu hanya datang di sujud terakhir saja. Makanya jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, banyak orang yang menghamba dengan ibadah, tapi dalam diri mereka tidak ada mental hamba itu. Paham tidak? Kita salat nih, ini artinya kita menghamba. Kita menghamba kepada Allah dengan salat, kita menghamba kepada Allah dengan zikir. Bahwa Anda menghamba dengan salat itu penghambaan lahiriah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting kata Ibnu Qayyim, dalam hati Anda ada enggak mental hamba itu? Maka mudah-mudahan nanti kita akan bicara ya di dalam Madarijus Salikin ini ada satu fasal tentang al-faqr.
rasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan tentang al-faqr ini dalam rangkuman Syekh Al-Uqail, beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 11 poin seseorang dinamakan bermental hamba kepada Allah. Jadi tidak semua orang yang beribadah lalu dalam hatinya ada mental hamba. Orang-orang munafik, mereka hadir dalam ibadat tapi dalam hati mereka nggak ada mental hamba. Nggak ada mental hamba, jamaah sekalian. Maka dalam pembahasan al-faqr, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 11 tanda bahwa seseorang betul-betul telah memiliki mental hamba. Nah, baik jamaah sekalian. Jadi kembali kepada rasa puas tadi. Semua orang yang melihat kebaikannya dengan rasa puas karena dia tidak mengenal Allah. Seandainya dia melihat keagungan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan melihat kebaikannya dengan rasa malu. Seandainya dia melihat betapa nikmat Allah sangat banyak, dia akan melihat ibadah-ibadahnya dengan rasa sungkan, rasa malu. Jemaah sekalian, ibadah ini untuk siapa? Untuk Allah. Lihat baiknya, saya berikan Anda analogi deh. Kalau misalnya ada seseorang ketemu Anda ngasih luar biasa, ya, dia datang ke rumah Anda nggak tanggung, pulang-pulang nyalamin uang 5 miliar. Ini andai katakan saja. Ini ngomong 5 miliar, ngomongnya aja enak bukan? Tapi punyanya nggak enak, jangan salah. Sambil pulang dia kasihkan Anda uang 5 miliar. Lalu kemudian Anda cuma mengirimkan 1 kilo jeruk. Dia kasih 5 miliar, Anda kasih 1 kilo jeruk. Anda malu nggak dengan pemberian Anda? Kalau Anda melihat hadiah yang 8 miliar, maka Anda akan melihat pemberian Anda dengan sangat malu. Saya hanya memberikan Anda analogi. Anda lihat betapa kebaikan Allah ini luar biasa, Anda akan melihat bahwa semua kewajiban-kewajiban Anda kepada Allah semuanya memalukan. Memalukan kenapa? Sangat sedikit dibanding pemberian Allah Azza wa Jalla. Udah sedikit semuanya juga penuh cacat. Ibadah Anda sedikit dan setiap ibadah ini penuh dengan cacat. Salatnya cacat, zikirnya cacat, tilawahnya cacat. Udah sedikit penuh cacat lagi. Ini udah ngasih jeruk nih. Berapa? 1 kilo. Setiap jeruk itu semuanya setengah busuk. Nah, sekedar perbandingan saja. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, jangan merasa puas dengan kebaikan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah-ibadah Anda kepada Allah tidak boleh jadi rasa puas Anda. Nomor 1, lihat betapa baiknya Allah, niscaya Anda akan malu dengan kebaikan Anda. Nomor 2, lihat keagungan Allah Azza wa Jalla, niscaya Anda akan malu dengan segala kebaikan-kebaikan Anda. Maka apabila seseorang telah puas dengan kebaikannya, menunjukkan bahwa dia tidak lagi melihat keagungan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang tidak mengenal kekurangan dan aib diri, juga tidak mengenal keagungan Allah dan hak Allah, akan membuahkan rasa puas atas ketaatan dan husnuzon dengan diri sendiri. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang kalau nggak mengenal diri dan nggak mengenal Allah, maka dia akan puas dengan segala kebaikannya. Baca Quran cuma 1 halaman, dari awal sampai akhir nggak ngerti, tahsin tajwidnya amburadul. Begitu selesai merasa orang bertakwa. Jemaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang merasa puas dengan kebaikannya adalah orang yang nggak kenal diri dan nggak kenal Allah. Orang yang mengenal Allah dan mengenal diri akan malu dengan kebaikan-kebaikannya. Dan kemudian akan membuahkan ujub dan kesombongan yang sesungguhnya lebih besar daripada dosa besar lahiriah seperti zina dan khamar. Awalnya Anda merasa puas dengan kebaikan Anda, dari rasa puas ini kemudian terjadi ujub. Nah, lalu Ibnu Qayyim mengatakan, ujub Anda dengan kebaikan, dosa yang lebih besar daripada zina dan minum khamar. Zina dosa besar, minum khamar adalah dosa besar,
Tapi ujub Anda dengan kebaikan Anda dosa yang lebih besar daripada zina dan la haula wala quwwata illa billah. Salat tapi ujub, si fulan yang nggak ngerti ini, dan itu kita semuanya, ujub kita dengan salat kita ternyata adalah dosa yang lebih besar daripada sekedar berzina dan minum khamar. Baik jamaah sekalian, orang berzina hapus tidak kebaikannya? Hapus enggak? Nih. Seorang salat subuh. Salat subuhnya sesuai sunnah dan mutaba'ah. Kemudian dia berzina, misalnya. Apakah zina ini menghapus kebaikan? Tidak. Seseorang minum khamar, apakah khamar ini menghapus pahala Anda bertilawah? Tidak menghapus pahalanya. Tetapi ujub jemaah sekalian menghapus amal tidak? Menghapus amal. Semalam suntuk Anda bertahajud, bangun pagi dengan rasa ujub. Hapus semua. Maka begitu bahayanya ujub tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun ahli basirah sangat bersungguh-sungguh beristighfar setelah kebaikan, karena kesadaran mereka tentang aib dan kekurangan, juga karena kesadaran mereka tentang keagungan Allah dan hak Allah. Inilah ahlul basirah. Baik jemaah sekalian, insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon pamit, Selasa besok kami berencana untuk umroh, kebetulan ada yang ngajak. Jadi kita libur sekali pertemuan insyaallah taala. Iya, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan, dan jangan lupa nanti habis maghrib Anda ada kajian di Masjid Ibnu Katsir bersama Ustadz Fadil hafizahullah ta'ala. Bila kita ingin mengikuti suatu turnamen olahraga dengan hadiah-hadiah untuk para pemenangnya, untuk ikut serta turnamen tersebut ada pendaftaran dan biaya. Bila kami ikut dengan membayar uang pendaftaran, apakah syariat diperbolehkan? Bolehkah mendapatkan hadiah? Niat dari awal itu disedekahkan. Iya, mengikuti perlombaan dibenarkan. Tujuannya hadiah boleh juga. Yang tidak dibenarkan adalah adanya biaya yang mana biaya ini akan menjadi hadiah, itu nggak boleh. Ada uang pendaftaran, oke, pendaftaran ini kemana ini tujuannya? Oh, ini buat panitia nulis-nulis aja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau biaya pendaftaran ini sebagiannya adalah untuk hadiah, berarti itu dinamakan judi. Bagaimana dengan kegiatan mubah, tidur, makan, dan lain dengan niat agar nyaman atau sehat dalam ibadah kepada Allah, bisa dikatakan kesesatan? Jawabannya tidak. Kalau Anda tidur siang hari agar tangguh dalam sholat malam, pertama tidur ini tidak dinamakan kesesatan. Bahkan tidur ini dinamakan dengan ibadah. Kenapa? Karena dia tidak berlebihan. Baik. Itu tidur yang sangat bermanfaat. Apakah riwayat tentang dibolehkannya satu-satunya taruhan bagi seorang muslim, yaitu taruhan memanah dan berkuda, berasal dari hadis sahih? Betul ada itu, ya, tapi itu bukan membatasi. Cuma Nabi kita mengatakan tidak ada pertarungan atau musabaqah, perlombaan, kecuali dua hal tersebut, memanah dan berkuda, karena dua pertarungan ini memang berhubungan dengan jihad. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi yang besar. Jadi sehingga maksud hadis tersebut tidak ada pertarungan yang paling bermanfaat. Itu maksudnya. Bagaimana kriteria taruhan yang dibolehkan dalam syariat Islam? Pertama, taruhannya bahwa apa yang dipertaruhkan itu boleh. Misalnya main bola, main voli, itu semuanya boleh. Dan yang kedua, hadiahnya boleh. Dan ketiga, waktunya jangan di waktu salat. Yang keempat, tidak ada uang, tidak ada patungan dari peserta untuk hadiah, dan tidak ada pendaftaran yang tujuannya untuk hadiah juga.
Sedang non-muslim yang sudah lama berkeinginan masuk Islam karena takut jiwanya terancam, maka dia saat mungkinkah syahadat hanya dilakukan sendirian tanpa ada saksi. Selanjutnya dia nggak ada saksi, bagaimana dia masuk Islam? Yang ngajarin siapa, kan dia nggak bisa masuk Islam, dia nggak ngerti. Harus ada saksi. Selanjutnya dia tetap melakukan ritual ibadah agama lamanya. Lebih nggak bisa lagi. Masuk Islam tapi tetap dalam ibadah lama, nggak bisa. Begitu sudah Islam, agama lama wajib ditinggalkan. Dengan berpura-pura. Apakah Islamnya sah secara syar'i? Kenapa berpura-pura itu kita perlu jelaskan. Dan apa yang dipura-purakan? Kalau pura-puranya dalam ibadah lahirnya itu kan kecil. Pura-pura ikut Natalan gitu. Tapi kalau pura-pura itu dalam ibadah hati, ya nggak mungkin pura-pura kan. Jadi wallahu ta'ala alam. Kalau sudah masuk Islam, maka lepaskan keyakinan lama. Melepaskan keyakinan lama syarat agar Islamnya bisa menjadi sah. Kalau belum memungkinkan, sembunyi-sembunyi saja masuk Islamnya, tapi bahwa pura-pura ikut dengan ajaran mereka, dan perlu diketahui cepat atau lambat itu tetap akan terbongkar. Kalau Islam ini sudah sesuatu yang diinginkan, maka pengorbanan itu kecil. Ini Islam ini memang Anda benar-benar inginkan? Ingat. Anda akan berkorban, akan bentrok dengan keluarga. Baik jemaah sekalian. Bolehkah saya berdoa di sujud yang terakhir dengan bahasa Indonesia? Kalau tidak mampu bahasa Arab, maka berdoa dengan bahasa Indonesia, hukumnya boleh. Kalau tidak mampu tapi. Dengan dalih bekerja juga ibadah, maka dia bekerja dengan berlebihan. Bolehkah yang seperti ini? Itu sudah jelas kan? Pekerjaan adalah ibadah, maka dia berlebihan. Begitu berlebihan bukan ibadah lagi. Pekerjaan itu adalah ibadah kalau tidak berlebihan. Kalau sudah berlebihan berarti bukan ibadah lagi namanya. Kategori berlebihan, misalnya kewajiban-kewajiban korban. Kemudian hak-hak juga korban, hak istri, hak anak-anak korban. Kecuali sesekali mungkin gitu ya. Apakah kisah Habil dan Qabil termasuk kisah Israiliyat yang harus diimani kebenarannya? Enggak. Kisah itu ada dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak salah dalam surat Al-A'raf. Mengapa dalam kisah tersebut Qabil yang menjadi pembunuh harus menanggung dosa tiap kasus pembunuhan yang terjadi di dunia hingga hari kiamat? Padahal dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa seseorang hanya memukul dosanya sendiri. Pertama Nabi kita yang mengatakan itu. Kata Nabi SAW, maka tidak terjadi pembunuhan di muka bumi sampai kiamat, melainkan Qabil akan mendapatkan bagian. Kenapa demikian? Kata Nabi, li'annahu awwalu man sanna bil qatl. Karena Qabil, kata Nabi, adalah orang yang pertama kali membuka pintu pembunuhan itu. Jadi dia yang membuka pintu. Jadi selama ini nggak ada orang yang melakukan pembunuhan, tapi begitu dia membuka pintu maka banyak yang membunuh. Jadi dengan demikian terjawab kenapa dia dapat dosa pembunuhan padahal orang yang melakukan secara langsung. Orang lain melakukan secara langsung, tetapi Qabil melakukan secara tidak langsung. Ketika dia melakukan pembunuhan, dia memberanikan orang lain. Dia membuka pintu untuk orang lain. Maka oleh sebab itu, setiap orang yang menjadi sebab dosa bagi orang lain, maka dia mendapatkan dosa. Bukan dosa sebagai pelaku, tapi dosa sebagai sebab dosa. Makanya, subhanallah, anak-anak perempuan yang tidak tutup aurat itu orang paling malang itu. Pergi ke mall ketahuan isi mall misalnya ada 1.000 orang. Keluar anak gadis ini dengan pakaian yang anggaplah pakaian yang tidak nutup aurat. Berapa ratus orang di mall berdosa, begitu lewat lihat ke bawah. Satu langkah lihat ke atas. Satu orang saja dapat dosa 5 kali. Satu orang.
Karena begitu anak gadis ini lewat, datang orang pertama lihat ke bawah dosa. Lihat ke atas dosa lagi. Lihat lebih atas lagi dosa lagi. Jadi kalau di mall itu yang lihat anak gadis ini ada 500 orang, semuanya berdosa. Pulanglah anak ini ke rumah dengan dosa sebanyak 500 orang. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ayahnya yang mengizinkan ikut juga. Yang mengizinkan kamu pakai baju begitu siapa? Bapak saya yang beli bajunya kemarin di Eropa. Oh, ikut juga itu. Nah, tapi tenang-tenang sajalah kalau di dunia mungkin Anda nggak merasakan apa-apa, tapi di depan Allah Azza wa Jalla baru. Yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum. Orang beranak kata Allah adalah orang yang akan memikul kesalahannya dan kesalahan orang-orang yang salah karena dia. Waliyadzubillah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.